Pertama, identitas perjuangan Muhammadiyah. Dilihat dari gerak pemikiran dan pengalaman keagamaan, Muhammadiyah tidak hanya dikenal sebagai gerakan Islam dan dakwah, tapi juga sebagai gerakan tajdid. Pertama, gerakan Islam. Muhammadiyah mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam karena adanya keyakinan bahwa hanya agama Islam yang mampu mengatur tata kehidupan manusia, yang nantinya membawa ke arah kebenaran, kesejahteraan hidup, dunia maupun akhirat. Salah satu firman Allah yang mendukung pernyataan tersebut pada surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam." Berikutnya, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah merupakan suatu seruan ajakan kepada seluruh umat manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan cara amar ma'ruf nahi munkar yaitu melalui hikmah kebijaksanaan. Salah satu firman Allah yang mengacu pada pernyataan tersebut adalah surat Al-Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia, menurut kepada ma'ruf dan menjauhkan dari munkar, dan beriman kepada Allah. Sasaran dari dakwah ini ditunjukkan kepada perseorangan dan masyarakat. Dakwah perseorangan dimaksud untuk yang sudah beragama Islam dan yang belum beragama Islam. Dakwah untuk masyarakat dilakukan untuk perbaikan hidup, bimbingan, bahkan peringatan untuk melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Kedua, kepribadian Muhammadiyah. Sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah adalah ciri dan sifat khas Muhammadiyah yang merupakan manifesta dari jiwa dan semangat Muhammadiyah yang mewarnai setiap gerak dan langkah perjuangan Muhammadiyah. Harus dimiliki dan dipelihara oleh setiap warga Muhammadiyah. Upaya pengendalian dan perumusan tersebut berawal dari kursus pimpin yang dipimpin oleh pimpinan pusat. Berawal dari bulan Ramadan 1381 Hijriah yang diikuti oleh utusan-utusan di seluruh pimpinan Muhammadiyah daerah maupun se-Indonesia melalui proses yang cukup panjang. Pembentukan panitia tersebut merumuskan kepribadian Muhammadiyah dan hasil kerja panitia disampaikan pada sidang tersebut. Selanjutnya, perumusan kepribadian Muhammadiyah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, apa itu Muhammadiyah? Yang kedua, dasar amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang terakhir, sifat Muhammadiyah. Selanjutnya, mantan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah dirumuskan sebagai Muhammadiyah diterapkan dan disidang pada Tanwir tahun 1996 di Ponorogo. Pada tahun 1970, tepatnya pada Tanwir di Yogyakarta, merumuskan dan direvisi. Rumusan tersebut memiliki 3 poin. Yang pertama, mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, mengandung persoalan yang mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Yang ketiga adalah mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah ke depannya dan juga kepada masyarakat. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah ajaran agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa hingga Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material maupun spiritual, dunia maupun di akhirat. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak maupun ibadah. Operasional Muhammadiyah. Visi dan misi Muhammadiyah. Diawali dengan visi. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah dengan watak tajdid yang dimiliki senantiasa istiqomah, aktif dalam melaksanakan dakwah, Islam ma'ruf nahi munkar, dan di segala bidangnya. Sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah memiliki misi yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab persoalan yang ada di dunia. Yang ketiga, menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Yang terakhir, keputusan-keputusan Muhammadiyah. Keputusan Muhammadiyah meliputi banyak hal, dari keputusan muktamar, tanwir, musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, dan musyawarah ranting. Keputusan muktamar adalah acuan utama dalam pelaksanaan program dalam satu periode sebagai kelanjutan rangkaian program sebelumnya yang menjadi dasar penyusun program periode yang akan datang. Adapun keputusan-keputusan musyawarah wilayah yang mengacu pada keputusan musyawarah muktamar dan dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah. Nah, oleh karena itu,
akan menyebabkan kesinambungan antara program-program dari tingkat dari paling rendah hingga tingkat paling atas, yaitu muktamar. Sekian dari kelompok kami penjelasan tentang isi dari bab 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.